Moaci Gemini. Hayo, siapa yang belum pernah coba oleh-oleh khas Semarang ini? Usaha Moaci Gemini udah berdiri sejak tahun 1985 loh. Apa ya rahasia sebuah usaha bisa bertahan selama itu? Terus gimana caranya biar produk kita everlasting dan gak ketinggalan zaman? Saksikan obrolan bersama owner Moaci Gemini di Ini Usahaku. Hai people, udah pernah lihat oleh-oleh satu ini belum? Pasti udah kan, apalagi yang pernah ke kota Semarang, ini salah satu oleh-oleh wajib yang biasanya pada bawa pulang. Nah, hari ini kita akan ngobrol langsung bareng sama ownernya untuk tahu lebih dalam mengenai usaha kue Moaci Gemini. Pasti penasaran kan? Tonton sampai akhir. Nah, hi people, sekarang ini usahaku di episode kue Moaci Gemini sudah bareng sama Cik Fanya. Hai. Owner dari Moaci Gemini. Cik, ini berarti sudah generasi keberapa nih kira-kira? Sekarang kita generasi kedua. Kedua. Wow, keren ya, dari turun-temurun usaha keluarganya. Jadi kira-kira udah dari tahun berapa nih untuk kue Moaci Gemininya? Kita udah ada dari tahun 1985. Digawangi oleh nenek saya dan juga papa saya yang sekarang jadi penerusnya. Papa saya namanya Dr. Hantanto. Saya sendiri sekarang baru mulai join mungkin sekitar 3-4 tahun terakhir ini untuk support family business ini. Oh, itu cerita di awal gimana sih? Pernah nggak diceritain sama nenek sama ayahnya gimana di awal membuat usaha ini? Kenapa tiba-tiba bikin Moaci gitu? Apakah memang suka masak atau gimana? Jadi dulu ayah saya pernah cerita sekilas soal berdirinya si Moaci Gemini ini. Dulu mereka itu ya untuk mencari nafkah lah, untuk menghidupi mereka, keluarga. Kebetulan nenek saya itu ahli untuk membuat jajanan pasar. Gitu. Dia suka ngulik lah, gitu, suka ngulik. Dia bikin jajanan pasar. Akhirnya Moaci ini muncul. Dia coba bikin mochi sama papa saya juga dibantu. Terus dibagikan ke tetangganya, ke teman-temannya untuk nyicipin gitu. Ternyata pada suka, terus mereka udah jual aja gitu. Mulailah dibikin lebih serius. Mereka buka toko di rumahnya mereka sendiri, terus mulai dijual di toko-toko di Semarang gitu, di toko oleh-oleh di Semarang. Gitu. Oke. Dan tapi sebenarnya Moaci sendiri itu apa sih? Moaci itu bahan bakunya dari tepung, ada gulanya, ada garamnya, vanili. Dalamnya itu kita isinya pakai kacang tanah. Oh, pasti isinya kacang tanah. Iya, hampir semuanya kacang tanah. Tapi karena berkembangnya sekarang kita mulai bikin varian khusus anak-anak. Itu variannya Oreo. Oh, ada varian Oreo juga buat anak-anak, karena ada, dan juga mungkin untuk orang-orang yang ada alergi dengan kacang. Benar tuh. Oke, jadi ternyata ada alternatif ya. Seiring berjalannya waktu, inovasinya nggak berhenti. Betul. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang bisa membuat satu usaha itu bertahan sekian lama ya, dari tahun 80-an tadi ya, sampai sekarang masih ada loh gitu. Inovasi, terus mendekatkan kita diri dengan konsumen yang pasti, karena kita tetap sadar bahwa konsumen kita juga terus bertumbuh, nggak mungkin cuma muda terus. Kita juga mulai beradaptasi sama perubahan. Dulunya kita nggak punya sosial media, sekarang kita punya sosial media. Dulunya kita nggak pernah tuh menjamah online sales gitu, e-commerce. Sekarang kita sudah mulai buka e-commerce. Terus mulai memperkenalkan diri juga, kita mengiklankan diri sehingga orang-orang yang mungkin belum sempat ke Semarang, mereka udah bisa tahu dulu nih pas ke Semarang, aku mau coba ke sini ketika aku travel ke Semarang gitu. Oke, ini kelihatannya banyak sekali yang bisa dikulik ya, mulai dari tadi marketingnya, sosial media dan segala macamnya. Tapi kita mulai dulu dari namanya. Nah, ini kalau misalnya orang yang datang ke Semarang biasanya ditanya,
apa sih oleh-oleh dari kota Semarang yang mereka bawa gitu kan? Misalnya selain lumpia, terus cobain tahu gimbal atau bareng presto, biasanya juga pada paham moaci Gemini. Nah, ini gimana cara atau formulanya bisa menemukan nama yang eye-catching gitu loh? Kalau moaci Gemini sendiri, sebetulnya kita kalau dulunya ya cerita dari leluhur kita, ya itu karena kebetulan ayah saya sebagai founder dan ibunya sebagai founder, kebetulan mereka berdua berzodiak Gemini. Oh, di orang zaman dulu kan kita nggak udah kepikiran bikin ini ya filosofi dan lain-lain, tapi ya baik lagi kita ngikutin perkembangan zaman, kita juga pengen nih memberikan value lebih ke konsumen melalui filosofi brand gitu. Jadi brand kita itu sebenarnya kenapa beruang, kenapa namanya Gemini, karena kita pengen orang-orang yang bawa pulang brand kita dan produk kita ini bawa ke rumahnya, karena kan ini kan gift ya, gift ke orang rumah, ke rekan kerja, ke keluarga-keluarga besar. Dan kita punya filosofi ini tuh untuk membawa keberuntungan, kebahagiaan. Oh begitu. Gitu. Oke, ini menjadi salah satu bentuk keberuntungan, kebahagiaan yang bisa dibawa pulang begitu ya ke rumah. Nah, kemudian kalau kita mulai ngomongin soal positioning, ini sebenarnya moaci kan bukan makanan Semarang ya. Aslinya mana nih kalau moaci? Kalau aslinya di mana saya udah pernah research, tapi ternyata banyak sekali ya yang mengklaim bahwa mereka negara mereka yang menjadi pionir. Jadi ada yang dibilang dari China, ada yang Jepang, dari Indonesia sekalipun nggak cuma di Semarang kan kalau kita tahu gitu. Tapi ya kita akhirnya bisa menggaungkan bahwa kita sebagai oleh-oleh khas Semarang karena ya umurnya sudah lama, kita dari nol, dari kecil sampai kita berkembang sampai sebesar ini. Jadi ya orang-orang akhirnya mungkin lama-lama jadi tahu bahwa oke deh ini Gemini memang legend nih gitu. Oke, jadi berani untuk memposisikan diri apalagi dengan pengalamannya selama sekian puluh tahun sebagai oleh-olehnya khas kota Semarang begitu ya. Dan kalau kita lihat di sosial medianya nih, IG-nya apa, boleh di-spill dong? Boleh. Moaci, M-O-A-C-I, Gemini Semarang. Oke, diingat-ingat ya, M-O-A-C-I, Moaci Gemini Semarang. Nah itu kalau kita lihat ya sosmednya sangat well prepared banget ya. Semua konten itu benar-benar dibuat dengan sedetail mungkin. Nah, ini pasti salah satunya karena sudah ada generasi muda yang menyentuhnya ya. Gimana nih untuk peralihan dari yang tadinya mungkin secara konvensional kemudian mulai masuk ke dunia digital? Ya, saya sebagai penerus kedua ketika diminta untuk join family business ini, saya lihat nih mana yang tidak di cover sama orang tua saya terutama. Yang pasti marketing, sosial media gitu. Saya minta izin untuk oke, saya mau ambil yang ini deh, bagian untuk marketing dan branding gitu. Dan akhirnya saya lihat, oh kita nggak punya sosial media, online presence kita mungkin masih ya banyak tapi kayak masih ngalor ngidul dan segala macam. Akhirnya saya decide untuk punya sosial media. Lalu saya punya bangun tim untuk mengurusnya, karena saya juga tahu bahwa konten itu butuh konsistensi, butuh detail, butuh engage dengan konsumen kita, follower kita. Karena saya memang salah satu aim kita punya sosial media adalah kita pengen engage sama konsumen kita dimanapun, yang mungkin belum sempat ke Semarang sekalipun gitu. Dan kemudian kita juga punya e-commerce, mulai punya e-commerce gitu, karena ya balik lagi punya demand yang mungkin aduh kak kita belum bisa ke Semarang nih, belum bisa travel, ya udah akhirnya kita mikir gimana ya dengan ketahanan kita, makan kita kan ketahanan 7 hari, bagaimana kita tetap bisa memberikan provide pengiriman yang baik gitu. Oke, nah ini berarti daya tahannya 7 hari di suhu ruangan atau suhu ruangan. Bisa dimasukin kulkas? Bisa, tapi di yang bawah ya, yang chiller ya. Chiller, oke. Itu bisa sampai 10 hari. Berarti lebih lama nanti ya. Nah ini kemudian menarik karena ternyata bahkan orang yang nggak ada di Semarang bisa order sekarang ya lewat marketplace. Ada di mana aja marketplace-nya? Kita punya di TikTok Shop, kita punya di Shopee, Tokopedia. Wih, luar biasa sampai TikTok Shop ya. Biasanya nge-live juga nggak nih? Kita mulai nge-live ya, tim saya juga mulai belajar untuk nge-live juga sekarang. Wih, luar biasa ya. Dan kemudian kalau sekarang dari adanya marketplace paling banyak secara transaksi mana nih? Masih online, masih offline atau sudah mulai beralih ke online? Tetap ada penjualan online, tapi kita tidak bisa pungkirin orang tetap suka belanja secara offline. Buat datang ke toko, datang ke kota Semarang. Di online itu paling tinggi biasanya tetap di sekarang ini masih di Tokopedia dan Shopee.
Tapi selain itu juga kan kita juga ada di ojek online. Oh, Gitu. oke. Di Grab, di GrabFood maupun di GoFood gitu. Itu pun juga penjualannya ternyata juga bagus sekali. Jadi misalnya udah di Semarang pun tapi nggak sempet ke tokonya, bisa lewat GoFood atau GrabFood itu ya. Baik. Dan kemudian kalau untuk Moaci Gemini, positioningnya di sosial media itu mau dibuat seperti apa sih untuk gambarannya kepada masyarakat gitu? Mungkin sebagai makanan keluarga atau kayak gimana? Kalau kita sih sekarang pengennya ketika orang bawa pulang mochi itu ke rumah atau ke saudaranya, ke sahabatnya gitu ya, mereka tuh bisa menyantap dengan kopi, teh gitu. Jadi peneman untuk kita ngopi atau ngeteh gitu. Dan nggak cuma buat keluarga, buat dirinya sendiri pun. Oke nih aku mau nyenek nih, nyeneknya itu nggak lagi cuma keripik-keripikan, tapi mochi ini jadi opsi untuk nyenek juga. Gitu. Oke, jadi temen minum kopi dan juga teh ya. Wih, menyenangkan sekali. Jadi semakin penasaran kayak apa sih semua rasa-rasanya. Nanti kita akan tanya ya ada rasa apa aja. Jadi tetap di Ini Usahaku. Masih di Ini Usahaku episode Moaci Gemini bersama ownernya yaitu Ci Wanya. Ci, kita lanjutin yang ngobrolin soal kue Moaci Gemini nih. Kalau dari segi rasa ini kita lihat di kemasannya aja udah macem-macem ya. Ada berapa rasa sih? Kalau berapanya aku sebutin aja ya. Ada rasa original pun ada yang tepung, luarnya tepung atau luarnya wijen. Terus kita punya durian, coklat, pandan, stroberi, jeruk, Oreo, keju. Wih, banyak banget ya. Ini kalau misalnya dilihat di kemasannya aja ada gambarnya ya. Ini untuk membedakan rasa-rasanya apa. Rasa durian loh, moaci tapi durian. Berarti ini isinya atau di adonan moacinya apa gimana nih? Di adonan kulitnya. Oh, Isinya adonan tetap kulitnya. kita isinya kacang tanah semua. Kacang tanah, oke. Sama tadi ada yang Oreo itu ya? Wah, jadi banyak sekali ya pilihannya. Tadi pun ada mau pakai wijen ataupun pakai tepung. Nah, kalau untuk best sellernya sendiri rasa apa? Terus kemudian varian luarnya, dalamnya apa gitu? Varian best seller sekarang yang pasti sih masih original ya. Original. Mau baik tepung, yang luarnya tepung maupun luarnya wijen. Oke, jadi kalau dari karakteristiknya apa sih yang bedain antara tepung dan wijen ini? Mungkin rasanya lebih apa antara satu Selera dan aja sih, ternyata ada konsumen yang kurang suka dengan rasa wijen gitu. Akhirnya oke. mereka memilih rasa tepung mungkin lebih netral buat mereka. Dan kalau untuk dari segi ukuran ini ada macam-macam ya. Isinya berapa aja nih, Ci? Ini ada yang isinya 10, ada yang isi 16, ada juga yang paling besar ini isi 25. Oke, jadi ini yang isinya 10, yang panjang ini ya. Kemudian ini isinya 16. 16. Nah, ini terus ada yang paket gede, isinya 25. Wih. Kemudian dari harganya, kira-kira range-nya berapa sampai berapa nih, Ci? Kita di range harga sekarang ini 27.000 sampai 55.000. Wah, masih sangat ramah di kantong ya. Apalagi buat kasih ke orang. Bener loh, dan dari packagingnya aja udah bagus banget. Istilahnya kalau kita ngasih udah nggak usah mikir gimana bungkusnya ya, udah gini aja udah cantik loh. Ini packaging pun juga termasuk baru atau gimana? Dari dulu sudah kayak gini? Enggak, kita juga ada evolusinya. Dulunya nggak seperti ini, dulunya juga nggak. Ini kan kita ada agak semi glossy, Iya, dulu sih glossy. masih kuno lah ya, mungkin masih zaman dulu banget.
Tapi kan berkembangnya teknologi packaging juga sekarang jadi lebih bisa glossy. Ini ada emasnya, ada pita emas, ada boneka beruangnya di sini, ini kembar boneka beruang. Dan ini yang terakhir itu kita waktu pandemi karena kita sadar bahwa orang-orang concern sama hygiene, akhirnya kita pakai plastik string namanya untuk menjaga kehygienan sama kelembapan di dalam makanannya. Gitu. Wah, dan pasti ini terjamin ya isinya karena sudah di-seal semuanya kayak gini, pasti di dalamnya ini sudah terjaga kualitasnya dan kelihatan mewah gitu ya. Kemudian ternyata ini ada halalnya juga loh ya, sudah halal jadi nggak usah khawatir. Terus kalau dari masyarakat Kota Semarang sendiri biasanya paling banyak pendatang atau warga setempat nih yang belanja untuk moaci? Kalau menurut data yang dikumpulin sama tim kita, ternyata kita pikir awalnya ini pendatang semua nih yang beli. Enggak juga, ternyata warga Semarang itu juga banyak, ikut andil untuk jadi konsumen besar kita gitu. Mereka bawa dari Semarang untuk oleh-oleh di Semarang, betul. Gitu. Jadi nggak selalu yang dari luar datang ke sini, tapi ya karena memang orang Semarang udah hafal gitu ya. Mungkin kalau misalnya keluar kota nggak bawa ini dicariin nanti ya. Dan kemudian kalau kita ngomongin soal moaci dari sisi kulturnya Chinese sendiri, ini punya filosofi apa atau biasanya dinikmati waktu kapan sih? Mungkin waktu hari-hari Imlek atau apa? Kalau sekarang ini sepengetahuan kita ya, kita sempat cari tahu kalau mochi itu tuh biasanya ketika Imlek. Itu kan juga acara kumpul keluarga kita di Chinese gitu ya. Terus kenapa mochi itu tuh bisa dijadikan snack gitu? Karena ya balik lagi, mochi itu kan lengket ya. Itu tuh mau punya simbol untuk merekatkan keluarga yang dari luar kota pulang rumah untuk berkumpul. Ternyata ada filosofinya kayak gitu ya. Kemudian untuk sebuah usaha yang sudah berjalan puluhan tahun, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan? Tantangannya market kita pasti bertumbuh, nggak mungkin itu aja. Terus kita harus inovasi, kita sadar nanti ke depannya akan banyak kompetitor-kompetitor juga yang akan mungkin masuk ke industri ini. Selain itu mungkin apa ya, kita tantangannya bagaimana orang yang nggak tahu kita di luar Semarang tahu kita gitu. Dan kira-kira sudah seberapa nih untuk tingkat keberhasilan brand awareness-nya bahkan untuk di luar Semarang? Brand awareness-nya mungkin setelah 3-4 tahun terakhir ini kita cukup bisa reach sampai Indonesia Timur. Wah, luar biasa Indonesia Timur ya. Ya mereka mungkin belum sempat beli langsung online karena ya kita tahu jarak antara Jawa dengan Indonesia Timur kan sangat jauh, bisa sampai ongkirnya ya 7 hari lebih gitu kan. Nah itu lebih buat konsumen yang di Indonesia Timur, concernnya biasanya lebih ke expirednya. Gitu. Tapi mereka akhirnya kita tahu kenapa sampai Indonesia Timur dari data kita juga. Tapi mereka minimal sudah tahu dan suatu hari mungkin aku mau travel ke Jepang nih, ke Jawa nih. Ya udah gitu. Sekalian ya sudah masuk ke dalam daftar yang harus dikunjungi dan dibawa pulang. Dan harapannya dari Cik Fanya untuk kedepannya gimana nih untuk moaci Gemini, dan barangkali ada rencana-rencana inovasi lagi untuk rasanya masih mungkin nih akan bertambah lagi apa gimana? Kalau rasa sih kita masih mungkin banget ya untuk berkembang, apalagi makin banyak kuliner Semarang itu kan sangat ini ya happening banget di mana-mana gitu. Itu juga memotivasi kita sebagai company buat inovasi juga di varian rasanya ke depannya. Tuh. Paling itu sih. Oke, kalau untuk harapannya kira-kira apa nih? Mungkin mau buka outlet di luar Semarang atau Semarang masih setiap kecamatan bakal ada outletnya? Kalau kita sih punya harapan ke depannya semua orang yang keluar dari Semarang membawa kantong belanja mochi Gemini. Dan isinya mochi Gemini yang pasti ya. Oke, jadi ntar mau itu di stasiun, mau itu di bandara, pada nentengnya ini mochi Gemini. Nah, semoga gitu kita bisa reach lebih banyak konsumen, terutama di wilayah Jawa Tengah ya. Punya outlet di beberapa wilayah di Jawa Tengah sih harapannya. Oke, amin ya. Jadi nanti kuliner dari Kota Semarang pun brand yang dari Kota Semarang bisa semakin dikenal luas, karena kita pasti juga ikut bangga sebagai orang Semarang ya. Baiklah, terima kasih banyak Cik Fanya udah berbagi cerita, informasi dan juga pengalamannya bareng sama kita. Semoga tadi sharing dari Cik Fanya bisa jadi insight buat e-people sehingga terinspirasi untuk
memaksimalkan bisnisnya ya. Dan buat people yang punya usaha unik menarik lainnya pengen kita liput, silahkan langsung DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita punya banyak program ya. Di hari Senin ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngopi, ngobrol inspirasi. Kemudian di hari Kamis program kesayangan kita Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang dan di hari Sabtu ada Kulineran Kulik Jajanan Semarang. Kalau gitu saya Haida Normalita, Civanya dan juga teman-teman pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah!